semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di YouTube channel aku, Adelia Fitri. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tentunya bahagia juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Share lagi nih ya aktivitas receh aku di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Nah, di sini tuh untuk jadwalnya hari ini ya teman-teman, aku tuh kebetulan mau bersih-bersih untuk sofa atau kursi yang ada di ruang tamu. Tapi sebelumnya ini aku cuci dulu untuk botolnya ya. Dan sebenarnya ini tuh botol tempat pewangi pakaian kalau misalkan mau nyetrika gitu ya teman-teman. Tapi karena ya nggak ada lagi, ya udah ini aku pakai aja yang ada gitu. Tapi kan ini mau aku cuci dulu supaya lebih bersih gitu ya. Dan untuk bahan bahan pembersihnya teman-teman, ini aku pakai ini aja ya, pakai sabun cuci piring. Karena kalau misalkan pel lantai juga aku tuh suka pakai campuran ini ya teman-teman. Jadi so clean lantai ditambah dengan sabun cuci piring tuh jadi hasilnya keset-keset gitu loh teman-teman. Aku tuh suka banget gitu ya pakai campuran kayak gini. Oke, ini untuk wastafelnya aku lap-lapin dulu ya teman-teman. Terus ini juga teman-teman jangan salfok ya sama kanebo aku yang udah menghitam. Tapi ya nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini seperti yang dilihat ya, suasananya tuh ruang tamu aku berantakan banget. Jadi kalau misalkan ada balita di rumah tuh, rapinya tuh cuman bentar-bentar aja teman-teman. Padahal tadi pagi tuh ini baru aja aku bersihin. Terus untuk lantainya juga udah aku pel. Ternyata di jam segini tuh udah berantakan lagi. Terus ini untuk kursi, maksudnya untuk ke bantalnya ya teman-teman. Ini aku taruh aja dulu ke kamar supaya nggak diinjek-injek gitulah sama bocah ya. Ini juga udah teplek-teplek kayak gitu loh teman-teman untuk bantalnya. Saking sering sering ditidurin, terus kadang-kadang sering diinjek-injek gitu. Nah, ini untuk yang pertama aku mau bersih-bersih dulu untuk bagian mejanya. Ini pokoknya banyak banget debunya teman-teman. Aku tuh pokoknya lupa lagi gitu loh kapan terakhir kali aku bersih-bersih untuk di bagian ruang tamu, khususnya kayak kursi, terus kayak kalau untuk meja sih sering ya teman-teman. Jadi sambil sapu-sapu aku tuh sering banget gitu untuk lap-lap mejanya. Cuman kalau untuk kursinya tuh aku nggak tahu kapan waktunya. Sampai juga kursi aku tuh agak dekil gitu loh teman-teman untuk warnanya. Jadi kayak agak hitam-hitam gitu, ada warna coklat-coklat gitulah ya. Nah, ini mumpung aku lagi semangat, mumpung lagi ada waktu senggang juga, ya udah ini aku bersihin aja gitu. Ya aku pokoknya semprot-semprot aja untuk bagian bagian dinding kursinya gitu ya. Kan warnanya tuh hitam ya. Jadi kalau misalkan kena debu tuh kan nempel-nempel gitu jelas banget loh teman-teman. Jadi kayak putih-putih gitu lah, mengganggu banget sih ya. Nah, jadi untuk posisi di ruang tamu aku tuh kursinya tuh emang sengaja diginiin ya teman-teman. Karena kan ruangnya tuh kan sempit banget gitu ya. Kalau misalkan posisi kursinya dirubah gitu teman-teman, jadi malah kelihatan semakin sempit. Tapi ya karena aku tuh emang bosen gitu teman-teman sama suasananya. Jadi ya ini aku mau ubah dulu gitu untuk suasananya. Jadi si kursinya tuh mau aku geser-geserin dulu aja gitu. Tapi sebelumnya ya sama teman-teman ini tuh kursi-kursinya semuanya tuh aku lap-lapin dulu ya. Untuk bagian dindingnya, kalau untuk bagian tempat duduknya sih ini cuman aku lap-lap sedikit aja gitulah teman-teman. Dan juga sebelumnya udah aku sikat-sikat aja sedikit gitu, cuman nggak aku record ya teman-teman karena takut kelamaan juga gitu. Ini aku persingkat aja gitu, persingkat untuk waktunya biar durasinya nggak lama juga. Nah, tadi tuh di bawah kursi tuh banyak banget kayak sarang laba-laba ya teman-teman. Terus kayak debu-debu kayak gitu yang udah lama gitu ya, udah numpuk. Makanya tadi ini aku sapu-sapuin. Cuma itu sengaja untuk pintu ruang tamunya itu nggak dibuka ya teman-teman, karena cuaca di luar tuh panas banget. Karena ini aku take videonya tuh kalau nggak salah sebelum zuhur sekitar setengah 12-an gitu ya. Nah, ini juga untuk bunga yang sebelumnya aku taruh di samping akuarium di ruangan tengah ya teman-teman. Ini mau aku pindahin ke samping kursi di ruang tamu. Jadi kalau untuk di samping akuarium tuh kosong, gak ada apa-apanya ya teman-teman. Jadi kelihatannya tuh agak luas gitu. Walaupun ya kelihatannya tuh agak nggak pantas ya karena kosong gitu. Tapi nanti kapan waktunya gitu mau aku isi kembali sama beberapa
kayak bunga-bunga hias gitu. Nah, kayaknya kalau setiap emak-emak gitu ya, setiap mengerjakan aktivitas di rumah, baik itu bersih-bersih ataupun masak tuh nggak pernah ketinggalan sama aktivitas bocah ya teman-teman. Seperti yang aku kerjakan hari ini. Jadi ini tuh anakku lagi itu tantrum gitu teman-teman, pengen ngerebut spray yang aku pakai buat bersih-bersih. Jadi itu pas udah beres langsung aja aku kasih. Pas dilihat tuh ternyata disemprot-semprotin gitu sama tembok, agak dongkol juga gitu teman-teman, pengen marah tapi ya ditahan gitu, namanya juga anak kecil ya. Padahal kan kerjaan aku tuh belum beres, masih banyak, ditambah lagi sama kerjaan lainnya. Oke, ini udah ada di bagian ruang TV ya teman-teman. Ini aku pokoknya sapu-sapuin semuanya. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya di dindingnya tuh kayak basah, bekas air tuh disemprot-semprot gitu teman-teman, sama anak aku, spray yang aku tadi gunain buat bersih-bersih kursinya. Ini juga tadi sebelumnya untuk air-air yang netes ke bawahnya tuh udah aku lap ya teman-teman, karena tuh kayak banyak banget gitu di bawahnya, takutnya tuh licin, terus anak aku tuh bisa kepleset kayak gitu. Oke teman-teman, ini aku persikat aja ya setelah tadi udah sapu-sapu. Pokoknya untuk di bagian ruangan tamu sama yang lainnya pokoknya udah bersih, udah aku pel. Ini langsung aja untuk bantal kursinya aku taruh lagi ke tempatnya. Jadi ya lumayan teman-teman, nggak terlalu sumpek itu tuh kalau udah ubah suasana baru, meskipun cuman geser-geser kursi aja, nggak ada nggak ada nambah kayak perawatan lain gitu. Tapi itu bisa bisa meningkatkan mood gitu ya kalau menurut aku. Nah, ini masih di hari yang sama ya tentunya, cuman ini tuh jamnya sehabis zuhur sekitar jam 2-an ya teman-teman. Aku tuh agak lapar juga tadi ya, setelah udah bersih-bersih, udah beres-beres di ruangan tamu sama yang lainnya. Ini aku mau lanjut untuk buat jus alpukat. Nah, kebetulan sebelumnya kan aku udah bikin video gitu ya, yang kata aku tuh beli alpukat di temen aku. Ini udah matang semua. Dan kayaknya cocok banget ya teman-teman sama suasananya, sama cuacanya gitu. Suasana aku yang lagi capek-capeknya gitu ya, suasana hati aku, suasana badan aku gitu ya. Terus di luar juga cuacanya tuh panas banget, jadi pokoknya cocok banget kalau misalkan bikin jus alpukat. Nah, ini juga tadi udah aku tambahin sama sama susu krim kental manis, terus aku tambahin juga sama gula pasir, nggak lupa ya teman-teman, biar rasanya lebih manis juga. Ini langsung aja aku blender untuk alpukatnya. Nah, itu juga anak aku dari tadi udah nungguin ya teman-teman, katanya pengen minum tapi aku kasih air biasa tuh dia nggak mau ya, taunya dia lagi nungguin yang aku alusin ini ya. Oke, ini udah jadi ya teman-teman, nggak lama juga dan nggak terlalu banyak juga. Langsung aja ini aku tuang sama 2 gelas, yang satunya buat aku, yang satunya buat anak aku. Ini juga nggak habis 2 gelas semua ya teman-teman, jadi masih ada sisa. Jadi nanti kalau untuk sisanya aku taruh aja ke kulkas. Kalau dimakan dingin-dingin, kalau diminum dingin-dingin kan agak seger-seger gimana gitu ya teman-teman. Terus lanjut ya, ini juga aku mau masak 2 mie rasa soto, ada Indomie soto, terus ada mie sedap soto juga. Ini tuh sengaja ya teman-teman, karena aku tuh sukanya yang rasa soto ya, meskipun itu beda merek gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah, ini udah agak mendidih untuk airnya, langsung aja aku masukin mie yang tadi disatuin semua ya teman-teman, jadi masaknya tuh nggak satu-satu gitu. Nah, sambil nungguin untuk mie-nya matang atau mendidih ya, ini aku mau ambil dulu untuk mangkoknya teman-teman. Juga tadi anak aku tuh ngeliatin, katanya mie-nya udah matang belum, baru juga dimasukin, mas udah matang aja ya. Teman-teman, mohon maaf ya kalau pencahayaannya tuh kadang terang terus kadang gelap, padahal kan di luar tuh cuacanya panas banget ya. Tapi kebetulan karena di samping rumah aku tuh ada pohon pisang, terus ditambah sama angin kencang, mungkin jadi gerak-gerak gitu loh teman-teman, jadi kehalang gitu sama pohon pisangnya, jadi kadang terang terus kadang gelap lagi gitu.
Oke, next lagi ya teman-teman, ini untuk mie-nya udah cukup lah, langsung aja aku angkat. Terus ini aku langsung tuang aja ke mangkok yang udah tersedia bumbunya. Di sini aku juga nggak pakai topping apa-apa ya teman-teman, jadi ini cuman polos pakai mie aja gitu. Dan ini juga langsung diaduk-aduk. Terus karena aku emang tim yang suka pedas, di sini aku tambahin sama saus, terus dikasih juga sama irisan cabai rawit. Biarlah rasanya tuh lebih mantap, lebih pedas loh teman-teman. Pokoknya favorit aku tuh kalau misalkan masak mie suka suka ditambahkan sama irisan cabai rawit. Oke, ini udah jadi semua dan saatnya aku mau isi perut dulu ya teman-teman, karena lumayan agak capek juga. Dan sekaligus aku mau pamit dulu nih sama teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.